bertemu lagi di channel ini. Minggu ini aku punya 3 berita. Ayo kita langsung lanjut saja ke beritanya. Let's go! Minggu lalu nama Jamie, penyanyi asal Korea Selatan, trending di Twitter Indonesia. Aku pribadi pertama tahu soal Jamie itu pas denger kolaborasinya dengan Big Naughty di lagu Jokernya. Dan lagunya bagus banget btw, recommended. Dan setelah itu ya aku mengenal Jamie sebagai penyanyi yang emang suaranya bagus dan lagu-lagunya enak. Nah setelah aku cek, ternyata Jamie trending karena video Twitch ini. Okay, now that I'm not in K-pop anymore, I could say this. Why Jamie trying to be a thought? That's right, I said it. Tell her. I said it. Tell her. Yang ada di video itu adalah streamer Twitch dengan nama Each Park Official alias J. Dia awalnya member dari band asal Korea Selatan Day6, tapi keluar dari agensinya JYP dan juga menghentikan aktivitasnya dengan grup Day6. Video J ini viral di Twitter dan langsung dikecam oleh banyak orang. Bahkan banyak penggemarnya juga yang menyatakan kalau mereka kecewa dengan sikap J. Dan aku pribadi kecewa juga sih sama sikapnya J, tapi supaya fair, aku pengen nyertain beberapa video cuplikan ini sebagai konteks. Karena aku lihat banyak orang yang cuma tahu video yang viral di Twitter, tapi nggak tahu bagian-bagian lainnya juga. Dan terlepas dari bersalah atau gaknya si J, kita harus tetap lihat full konteksnya dulu sebelum membentuk pendapat atas sesuatu. I'm just kidding. Jamie's incredible at music. She a baddie? What the fuck is what's the difference between a baddie and a thought? Like what's the energy and difference? It's the same thing, right? Okay, I only say that because Jamie thought shaming right now? No, I am not. Jamie is a close friend of mine, okay? She shits on me all the time, alright? Jadi aku bisa memberi J benefit of the doubt kalau dia emang gak tahu perbedaan Todd dan Betty. Walau memang dia besar di California, Amerika Serikat, dan lancar berbahasa Inggris, bisa saja dia memang gak tahu kalau kata slang Todd itu punya konotasi yang negatif dan berbeda dengan kata slang Betty. Todd itu kata ofensif yang bermakna wanita yang dianggap berhubungan seksual dengan banyak orang, dengan kata lain pelacur yang suka bergonta-ganti pasangan. Sementara Betty dalam konteks wanita bermakna lebih positif, yaitu wanita yang bisa berdiri sendiri dan mampu menjaga dirinya sendiri. Sangat cantik dan mandiri. Beda banget kan maknanya. Pas awal aku lihat cuplikan video yang viral itu, aku mikir, mungkin mereka emang temanannya kayak gitu, saling ejek. Karena emang ada circle pertemanan yang bercandaannya mungkin dianggap kelewatan jika dilihat dari mata orang luar. Tapi orang-orang dalam circle itu fine-fine aja. Makanya aku awalnya mikir, oh ya udahlah ya, bercandaannya mereka. Walau aku juga ngerasa sih kalau bercandaan yang edgy gitu, mending jangan dipertontonkan ke publik. Karena bagaimanapun juga, mereka public figure yang punya pengaruh ke fandomnya. Tapi ya kalau Jamie-nya nggak masalah sama perkataan J itu, buat apa masalahnya dibesar-besarkan? Tapi ternyata Jamie merespon kata-kata J dalam tweetnya yang sudah dihapus. Dia menunjukkan kekecewaannya terhadap candaan J itu dan merasa kalau J sudah mengkhianati kebaikannya selama ini dengan mengatainya pelacur. Tweetan itu tak lama kemudian dihapus oleh Jamie dan kemudian dia mengeluarkan tweet ini. Aku benci karena kita sebagai wanita harus dijadikan guyonan oleh pria dan humornya untuk memuaskan incels di internet. Incels adalah seseorang, biasanya pria, yang menganggap dirinya terpaksa untuk tidak menikah atau berhubungan seksual, dan biasanya mengekspresikan kebencian ekstrim dan keagresifan kepada orang-orang yang aktif secara seksual. Jadi kayak jomblo yang iri dengki ke orang-orang yang pacaran gitu. Dan ya, setelah Jamie nge-tweet itu dan mendapat banyak dukungan dari pengguna Twitter, J mengupload permintaan maafnya secara publik di akun Twitternya dan men-tag Jamie. Di permintaan maafnya, dia menjelaskan bahwa dia merasa buruk karena sudah menyakiti Jamie, dan bahwa dia tidak punya maksud mengatai Jamie sebagai pelacur. Dia hanya tidak memahami perbedaan kata Todd dengan Betty. Dan kemudian dia kembali meminta maaf kepada Jamie dan semua orang yang merasa terluka karena komentarnya itu. J kemudian menyalakan lagi streamnya untuk mengupdate penontonnya tentang kejadian yang sedang terjadi. I'm not here to make excuses. I'm not here to give an explanation or try to I'm not here for any of that. I fucked up. I definitely did. Like we talked today and then she said
She said she'll hit me up in the week when she's got some time. So I think after we talk, I'll have more clarity in my mind. Yeah, I definitely apologize. And Hal-hal yang harus dipahami oleh J dan public figure lainnya tentang ini menurutku ya. Pertama, tidak semua candaan yang menyinggung temanmu bisa dikatakan di depan publik. Apalagi kalau teman yang kau singgung itu tidak ada di situ, karena temanmu tidak akan bisa membela dirinya atau balas mengejekmu balik. Dan itu membuat posisi kalian tidak seimbang dalam tanda kutip guyonan ini. Dua, tidak semua bercandaan yang kau anggap oke itu bisa diterima oleh orang lain. Apalagi jika bercandaan itu menyinggung mereka. Dan jadi public figure itu berarti kamu harus siap mempertanggungjawabkan platform dan pengaruhmu terhadap fandommu. Aku percaya kalau kita tidak bisa membatas-batasi selera humor seseorang. Tapi sebagai audiens dan publik, aku punya hak untuk mengkritik humor yang dilontarkan secara publik itu. Dan entah kau akan tetap mendukung atau pergi dari fandom, itu merupakan hak dan pilihanmu sendiri. Jadi jika J ingin beredgy ya dengan kebebasan barunya, karena dia sudah nggak di industri K-pop lagi seperti katanya tadi, dia harus tetap ingat kalau tidak semua fansnya akan tetap mendukungnya jika dia terus-terusan melakukan kesalahan yang menyakiti orang lain. Jadi ya J bilang dia akan rehat untuk sementara waktu dari akun Twitch-nya, setidaknya sampai dia bicara dengan Jamie nanti. Semoga saja dia lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, karena jangan hanya karena lelucon gak lucu, persahabatanmu dengan seseorang jadi putus. Dan dia juga harus memikirkan lagi target audiens apa yang dia miliki sekarang. Berdasarkan laporan Popcrave, film Netflix Don't Look Up baru saja melewati jumlah penonton Bird Box dan telah menjadi film kedua yang paling banyak ditonton di sejarah Netflix. Film ini mencapai 321,5 juta jam penayangan hanya dalam waktu 3 minggu setelah dirilis. Dan menurutku, kalau dalam bahasa Twitter, Yes, Queen deserve. Salah satu alasannya karena emang castingnya bagus. Banyak nama besar kayak Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Tyler Perry, sampai penyanyi terkenal Ariana Grande. TMI, aku nonton film ini bareng temenku dan kaget pas pertama kali lihat si Ariana Grande. Aku nggak lihat itunya soalnya trailernya. Awalnya aku kira cuma orang yang mirip, jadi kayak parodinya si Ariana, tapi ternyata beneran orangnya. Selain castingnya, plot ceritanya menurutku juga menarik. Walau unsur kiamatnya sudah umum digunakan, tapi menurutku film ini lebih berfokus pada media dan para petinggi negara, sehingga membuatnya menjadi lebih menarik. Sementara sudut pandang masyarakatnya sendiri hanya minim dan biasanya ditunjukkan melalui media sosial. Tapi yang lebih bagus lagi menurutku itu eksekusinya, baik dari segi penyutradaraan hingga akting. Film ini secara garis besar menceritakan tentang perjuangan seorang dosen dan mahasiswa untuk memperingatkan pemerintah tentang kehadiran meteor raksasa yang akan menghancurkan bumi. Tapi pemerintah malah memandang enteng masalah itu. Dan saat dosen dan si mahasiswa memberitahu masyarakat lewat media talk show, host acaranya malah bercanda dan menyepelekan masalah itu. Masyarakatnya sendiri lebih tertarik dengan berita selebriti. Komedi satir serta cara mereka mengolok-olok masyarakat yang lebih peduli dengan hal-hal kecil, seperti hubungan percintaan artis atau wajah tampan si dosen, dan juga tentang bobroknya pemerintah serta media dalam menangani masalah meteor ini menurutku sangat lucu. Dan ya sedihnya realistis. Keserakahan pemerintah, media yang membelah masyarakat jadi dua, dan ketidakseriusan semua pihak dalam menanggapi berita itu membuat masa depan bumi memang tidak tertolong lagi. Dan aku suka banget ending pesimistisnya itu, karena aku emang bukan orang yang optimis tentang masa depan. Jadi terasa lebih realistis untukku saat melihat endingnya yang pesimistis. Ya overall menurutku emang pantas dapat rating tinggi karena emang bagus filmnya. Recommended buat ditonton karena akan membuatmu berpikir tentang apa yang akan kau lakukan jika hal yang sama terjadi di dunia nyata. Megan Fox baru saja dilamar oleh Machine Gun Kelly dan katanya setelah Megan menerima lamarannya, mereka saling meminum darah masing-masing. Ya. Dalam postingan Instagramnya, Megan mengupload video proses lamaran MGK dengan latar belakang pohon beringin. Dalam captionnya, Megan mengingat kembali perjalanannya bersama MGK selama mereka berhubungan. Hingga akhirnya MGK meminta Megan untuk menikahinya. Lalu setelah itu mereka saling meminum darah. Aku nggak yakin, aku nggak paham kenapa.
Tapi ya mungkin mereka punya alasan tersendiri. MGK lalu memamerkan cincin pertunangan mereka dan menjelaskan maknanya kalau dia memadukan birthstone Meghan yaitu emerald dan birthstone MGK yaitu berlian, sehingga membuat perpaduan keduanya ibarat dua bagian dari satu jiwa yang bersatu lagi, membentuk hati yaitu cinta mereka berdua. Ya, selamat untuk mereka berdua. Demikian berita untuk minggu ini, semoga menghibur, informatif, dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Like dan subscribe jika berkenan. Dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye.